Hai rekan-rekan semuanya, kembali lagi dengan saya Lestari Explore. Pada video kali ini saya akan membahas dokumen-dokumen yang penting, yang sangat utama ketika kita melakukan kegiatan ekspor gitu. Apa saja itu? Namun sebelum kita bahas dan sebelum kita simak satu persatu dokumennya, hal yang harus kita ketahui ketika kita kegiatan ekspor itu adalah HS code suatu barang. HS code ini adalah hal utama, baik kita impor atau ekspor, kita harus tahu HS code yang akan kita ekspor. Karena ketika kita paham HS code-nya, HS code barang tersebut, kita mengetahui apakah barang kita ini termasuk yang dibatasi atau tidak. Atau HS code tersebut apakah ada larangan gitu ya. Suatu komoditi ketika kita tahu HS code-nya berapa, kita tahu apakah dia dalam kategori pembatasan ataupun dilarang seperti itu. Jadi untuk dokumen pentingnya kita bahas satu persatu ya. Rekan-rekan pasti penasaran kan? Nomor 1, dokumennya adalah invoice. Nah, contoh invoice-nya ini saya akan kasih tunjuk invoice. Oke, ini terdiri dari harganya dan kontraknya berapa US dollar gitu. Lalu untuk lebih jelasnya nanti bisa di googling juga ya. Ini kan karena invoice perusahaan saya juga. Yang kedua, packing list. Oke. Packing list ini sama dengan surat jalan, namun ada keterangan harga di sampingnya berapa US dollar seperti itu. Oke, langsung ada ketulisannya packing list. Lalu nomor 1 tadi invoice, yang kedua packing list. Nomor 3 yang tidak kalah penting itu adalah teman-teman? Bill of Landing. Ketika kita menggunakan kapal mau ekspor itu kita harus ada BL-nya, Bill of Landing gitu, dari pelayaran tersebut, dari kapal yang kita gunakan gitu, forwarding yang kita pakai. Namun ketika kita ekspor menggunakan pesawat, kita akan dapat airway bill gitu dari pesawat tersebut, apa yang kita akan ada airway bill gitu. Jadi untuk 3 udah, sekarang nomor 4 apa? Ini akan saya tunjukkan juga polis asuransi. Namun saat ini saya lagi nggak ada di meja polis asuransi. Nomor 4 dokumennya adalah polis asuransi. Saya bahas pertama tadi invoice, yang kedua packing list, yang ketiga adalah bill of landing ataupun airway bill, yang keempat polis asuransi. Nah, nomor 5 apa ya? Gitu kan ya. Untuk nomor 5 adalah PEB. PEB ini adalah pemberitahuan ekspor barang. Nah, ini PEB di perusahaan saya, namun agak kecil-kecil karena udah banyak ekspor, kegiatan ekspor. Ini PEB tahun 2020. Pemberitahuan ekspor barang. Itu ya. Lalu, nomor 5 PEB tadi, nomor 6 apalagi? Shipping Instruction atau SI. Pada saat ini saya nggak ada di meja juga. Shipping Instruction bisa rekan-rekan googling juga. Lalu CEO, apa itu CEO? Certificate of Origin. Of Origin ini kita peroleh dari Kementerian Perdagangan, seperti itu. Namun ini tergantung komoditi yang kita ekspor ya guys. Ya teman-teman semua, ini adalah sertifikat yang dari Kementerian Pertanian. Namanya sertifikat phytosanitary. Sertifikat phytosanitary ini dari Kementerian Pertanian. Karena ketika kita ekspor makanan, produk tumbuh-tumbuhan, kita harus lampirkan sertifikat tersebut gitu. Namun ketika ini kan ada, selain daripada dokumen ini, ada permintaan dari negara lain, itu tergantung suatu negara juga ya teman-teman semuanya. Lalu tadi kan Certificate of Origin itu atau SKA, surat keterangan asal, bahwa asal dari barang yang kita ekspor itu dari sini gitu, dari Indonesia gitu. Setelah yang terakhir itu adalah COA atau Certificate of Analysis. Nah, tadi ada 8
8 dokumen penting. Namun selain dari 8 ini, ada tambahan juga dari negara-negara yang memang membutuhkan dokumen tambahan gitu. Itu tergantung bayar kita jika butuh atau tidak seperti itu. Namun untuk dokumen pentingnya itu ada 8 tadi gitu. Kalau untuk tadi kan saya jelaskan adalah perbedaan dari Certificate of Origin itu kita peroleh dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian ya. Kalau sertifikat fitosanitary itu dari Kementerian Pertanian gitu. Begitu untuk dokumennya, dan nanti saya akan bahas lagi di next video perihal apa sih jenis komoditi apa sih gitu kan. Untuk kan pertanian tuh banyak. Ketika kita ekspor buah salak ke China, buah naga ke Thailand, ataupun buah manggis ya gitu kan. Kadang-kadang kan banyak tuh produk-produk pertanian kita ekspor ke luar negeri gitu. Nah itu kan membutuhkan namanya sertifikat fitosanitary yang tadi yang saya jelasin gitu. Itu dari Kementerian Pertanian yang dimana sebelum kita ekspor barang kita dikarantina dulu gitu rekan-rekan semuanya. Nah nanti saya lanjut lagi apa sih di next video, apa komoditi apa saja sih yang lebih sering atau yang lebih sering diekspor ke luar negeri gitu. Nanti saya bahas lagi ya rekan-rekan semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih.